Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi setelah ujian tengah semester pada materi ke-9 dasar-dasar agronomi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pupuk dan pemupukan. Saya Eti Hestiati. Pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah, baik yang organik maupun anorganik, dengan maksud untuk mengganti kehidupan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan faktor keliling atau lingkungan yang baik atau yang ideal. Pemberian zat yang salah, pemberian yang berlebihan atau yang serba kurang, dan pemberian zat yang tidak tepat pada waktunya tentu akan menimbulkan akibat-akibat yang fatal atau sangat merugikan, seperti kematian tanaman, timbulnya gejala-gejala penyakit tanaman yang baru, kerusakan fisik tanah, kemudian menjadi tidak ekonomis, dan sebagainya. Klasifikasi pupuk. Berdasarkan kandungan unsur hara, pupuk dibagi menjadi pupuk tunggal atau single fertilizer, yaitu pupuk yang hanya mengandung satu macam unsur hara. Misalnya urea itu hanya mengandung N, ZK mengandung K, TSP mengandung P. Kalau sekarang ada SP36 itu juga mengandung P. Kemudian pupuk majemuk atau compound fertilizer, yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu macam unsur hara. Misalnya DAP itu mengandung N dan P. Rustica Yellow mengandung N, P, dan K. Pupuk Mutiara Rustica Yellow mengandung N, P, dan K dengan kandungan 16, 16, 16. Berdasarkan kadar kandungan unsur haranya dibagi menjadi satu yang berkadar unsur hara tinggi atau concentrated. Kandungan unsur haranya lebih dari 30%. Misalnya TSP itu mengandung 45% P25, kemudian ZK mengandung 50% K2O, urea 45% N2. Kemudian pupuk yang berkadar hara sedang, kandungan unsur haranya hanya sekitar 20-30%. Misalnya abu dapur itu 30% K2O. Kemudian yang berkadar hara rendah atau ordinary, kandungan unsur haranya kurang dari 20%. Berdasarkan reaksi kimianya. Berdasarkan reaksi kimianya, pupuk digolongkan menjadi pupuk masam, di mana reaksinya adalah reaksi masam ya, dengan pH lebih rendah dari 6. Misalnya amonium sulfat atau ZA, kemudian urea itu masuk golongan pupuk masam. Kemudian pupuk netral, di mana pH-nya antara 6 sampai 7 reaksinya. Kemudian contohnya adalah kapur amonium sendawa campur atau CaCO3 plus ya. Kemudian ada pupuk yang reaksinya masam, misalnya NaNO3. Kemudian berdasarkan pembuatannya, pupuk dibagi menjadi pupuk alam atau organik, misalnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, kemudian pupuk kotoran-kotoran hewan yang lain ya. Itu masuk pupuk alam. Kemudian pupuk buatan. Pupuk buatan adalah pupuk anorganik. Misalnya urea, TSP, NPK, ZA itu adalah pupuk anorganik karena pupuk ini buatan pabrik. Kemudian berdasarkan kelarutannya. Berdasarkan kelarutannya, pupuk dibagi menjadi yang larut dalam air, kemudian larut dalam asam sitrat, kemudian larut dalam asam keras. Pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Fungsinya, yang pertama, memperbaiki sifat fisik tanah. Struktur tanah, porositas tanah, daya mengikat air, tata udara tanah,
ketahanan terhadap erosi dan lain-lain akan diperbaiki dengan menambahkan pupuk organik. Kemudian memperbaiki sifat biologi tanah. Kehidupan mikroorganisme di dalam tanah itu akan diperbaiki atau mikroorganisme tanah akan berkembang baik kalau ditambah pupuk organik. Sebaliknya kalau diberi anorganik, mikroorganisme tanah mungkin akan mati karena biasanya reaksinya panas. Kemudian fungsi yang lain itu adalah memperbaiki sifat kimia tanah. Jadi menambah unsur hara. Jadi kalau yang ditambahkan urea itu berarti tadi tambah unsur N. Yang ditambahkan DAP tambah N dan P dan seterusnya. Kemudian tanah yang banyak memerlukan pupuk organik adalah tanah yang sangat miskin. Jadi tanah yang miskin hara itu perlu penambahan pupuk organik. Kemudian tanah pasir karena porositasnya rendah sehingga perlu penambahan pupuk organik. Tanah yang banyak mengalami erosi, jadi tanah-tanah yang banyak mengalami erosi itu juga perlu penambahan pupuk organik. Kemudian jenis-jenis pupuk organik, tadi sudah disebutkan ada pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, kemudian kascing. Kascing adalah bekas cacing, jadi budidaya cacing, kemudian di sini diambil kotorannya sebagai pupuk. Pupuk kandang. Pupuk kandang yang berupa kotoran padat dan cair yang dihasilkan oleh hewan umumnya terdiri dari campuran 0,5% N, 0,25% P2O5, dan 0,5% K2O. Jenis-jenis pupuk kandang berdasarkan kondisinya ada pupuk segar, kemudian pupuk matang. Jadi segar itu yang baru dikeluarkan dari hewannya, kemudian pupuk matang yang sudah terjadi proses sehingga pupuknya sudah matang siap digunakan. Kemudian berdasarkan proses penguraiannya ada pupuk panas, pupuk dingin. Jadi reaksinya panas, reaksinya dingin. Kemudian berdasarkan jenis hewan yang menghasilkan ada pupuk sapi, berarti dari kotoran sapi, pupuk kerbau dari kotoran kerbau. Nah, pupuk sapi dan kerbau ini reaksinya dingin sehingga disebut sebagai pupuk dingin atau masuk dalam golongan pupuk dingin. Kemudian ada pupuk babi, daerah Tangerang itu banyak yang budidaya babi sehingga pupuknya juga banyak beredar, jadi daerah Tangerang itu banyak. Kemudian pupuk kuda, pupuk kambing, biri-biri itu juga merupakan bagian dari pupuk kandang, dan pupuk ini reaksinya panas sehingga ini masuk golongan pupuk yang reaksinya panas atau pupuk panas. Kemudian ada pupuk ayam, jadi pupuk ayam adalah pupuk kotoran ayam. Nah, ini adalah rata komposisi kotoran ternak. Jadi sebagai contoh ternaknya itu yang di kolom kiri itu sapi perah. Jadi sapi perah dengan sapi pedaging berbeda karena ransum makanannya berbeda. Kandungan airnya itu 80%, senyawa organiknya ya itu persentase senyawa organiknya ada 16%, di mana 16% itu sebagian besar 0,3% adalah N, kemudian P2O5-nya 0,2%, yang lain adalah unsur-unsur yang lain tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dari N dan P tersebut. Kemudian pupuk kuda itu 73% kandungan airnya, kemudian senyawa organiknya 22%. Nah, di 22% ini hanya N-nya hanya 0,5%, kemudian P2O5-nya hanya 0,25%. Saya tidak usah bacakan semua, tetapi yang penting kambing ya. Kambing itu sebetulnya senyawa organik atau kandungan organiknya itu lebih tinggi daripada sapi maupun kuda. Jadi dia 31 ya bagian senyawa organik yang dikandung kotoran domba atau kambing. Kemudian N-nya juga lebih tinggi 0,7%, P-nya P2O5-nya juga 0,4%, lebih tinggi dari sapi maupun kuda. Kemudian ayam ini kadar airnya rendah sebetulnya pupuk ayam, tetapi senyawa organiknya relatif tinggi, lebih tinggi dari sapi dan kerbau, 29%. Kemudian N-nya itu lebih tinggi dari sapi, kerbau, kambing, 1,5. P2O5-nya juga 1,3. Kemudian yang lain ya, jadi pada umumnya mamalia itu
kotorannya bisa dipakai untuk pupuk. Jadi ada itik, kelinci, bahkan kalau di daerah khusus ibu kota kan memelihara unggas tidak boleh, bolehnya kelinci. Nah, kelinci banyak dipakai baik kotorannya maupun urinnya. Oke, dengan perlakuan tertentu sebetulnya pupuk organik itu bisa mempunyai kandungan N yang lebih tinggi. Sebagai contoh, ini saya membuat pupuk bokasi. Pupuk bokasi yang saya buat campuran dari pekatul, kemudian dicampur dengan tepung ikan, kemudian tepung kulit udang, kemudian difermentasi dengan E4 dan molasis. Ternyata N-nya jauh lebih tinggi. Jadi N-nya ada 2,39%. Analisis kedal, kemudian P-nya 1,15, kemudian K-nya itu 1,12%. Kalau dibandingkan rata-rata dari pupuk kandang tadi, ini jauh lebih tinggi. Dan Kementerian Pertanian memang mensyaratkan pupuk organik yang dijual di pasaran itu minimal seharusnya N-nya di atas 2. Tetapi kalau yang alami-alami, kompos, kemudian pupuk kotoran atau kotoran hewan atau pupuk kandang itu jarang yang sampai mencapai 1 ya. Oke, ini pupuk yang saya buat tahun 2017. Pemupukan. Jadi pemupukan adalah proses pemberian pupuk ke dalam tanah dengan tujuan agar kondisi tanaman itu lebih baik sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih baik sehingga produksinya juga menjadi lebih baik. Sebelum melakukan pemupukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tanaman yang akan dipupuk. Jadi harus diperhatikan tanamannya sendiri yang akan dipupuk. Ini dibedakan berdasarkan usianya. Jadi kalau umur tanamannya masih kecil atau masih masih pendek, itu juga tentu nanti mempengaruhi dosisnya. Kemudian jenis tanah yang akan dipupuk. Jadi memupuk tidak hanya langsung ditambahkan saja, tapi sebetulnya kita harus tahu berapa sih kandungan hara yang ada di dalam tanah. Kemudian jenis pupuk yang digunakan. Tadi ada yang reaksinya masam, reaksinya basa, netral, sehingga kita harus tahu tanahnya sendiri reaksinya apa gitu. Kalau reaksinya udah masam, ditambahkan pupuk masam, nanti pasti reaksinya jadi masam sekali, padahal hampir semua tanaman membutuhkan kondisi netral. Kemudian jumlah atau dosis pupuk yang digunakan, itu tadi sudah saya sebut sedikit. Jadi sesuai dengan fase pertumbuhannya, itu yang diberikan itu berbeda. Kemudian waktu pemupukan, jadi apakah pagi, siang, sore itu juga mempengaruhi. Karena ada beberapa pupuk, terutama pupukan organik, itu volatil atau mudah menguap, sehingga dia akan, kalau kita berikan siang hari, dia akan menguap sehingga sasarannya tidak tercapai. Kemudian cara pemupukan, jadi cara pemberian pupuk ke tanah atau ke tanaman. Waktu pemupukan, ada 3 cara mengetahui tanaman kekurangan unsur hara atau defisiensi. Yang pertama adalah mengamati gejala-gejala yang muncul dalam pertumbuhan tanaman, apakah normal atau tidak. Kemudian yang kedua, analisis tanah di laboratorium dengan mengambil sampel tanah di lapangan. Jadi ini memang agak lama. Kemudian yang ketiga, analisis jaringan tanaman. Jadi ini juga dianalisis di laboratorium. Sehingga kedua ketiga ini agak lama. Nah, cara yang paling cepat adalah mengamati gejalanya. Misalnya yang kekurangan N biasanya akan klorosis, warna daunnya kekuningan. Tapi jangan salah, kekurangan N maupun kekurangan Fe sama-sama warnanya kuning, tetapi dilihat kuningnya dari sebelah mana. Kalau dari ujung dan pangkal itu beda. Cara pemupukan. Cara pemberian atau cara memupuk itu ada berbagai cara. Antara lain memupuk dengan cara pemberian melalui akar, bisa juga memupuk dengan cara pemberian melalui daun. Nah, memupuk melalui akar. Cara-caranya bisa disebar. Jadi pupuk yang disebarkan merata pada tanah di sekitar pertanaman atau waktu pembajakan atau penggaruan terakhir sehari sebelum tanam, kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Itu cara diberikan melalui disebar atau diberikan untuk akar. Kemudian cara pemupukan ini biasanya digunakan untuk memupuk tanaman padi, kacang-kacangan, dan lain-lain yang mempunyai jarak tanam yang rapat.
Kerugian cara ini ialah merangsang pertumbuhan rumput pengganggu atau gulma dan kemungkinan peningkatan unsur hara tertentu oleh tanah lebih tinggi. Jadi beberapa unsur hara sering diikat oleh tanah ya, sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Kemudian ditempatkan di antara larikan atau barisan. Pupuk ditaburkan di antara larikan tanaman dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Untuk tanaman tahunan ditaburkan melingkar tanaman dengan jarak yang tegak lurus searah atau tegak lurus dengan tajuk daun dan ditutup kembali dengan tanah. Itu contohnya ada gambar bagaimana memupuk dengan ditaburkan di antara larikan tanaman atau sekeliling tanaman. Kemudian ditempatkan dalam lubang, jadi dibuat lubang-lubang dulu, kemudian pupuk dibenamkan ke dalam lubang tersebut sedalam kurang lebih 10 cm, kemudian ditutup dengan tanah. Setelah itu bisa ditutup dulu dengan tajuk, jadi cara ini biasanya diberikan sebelum menanam. Kemudian memupuk melalui daun. Selain pemberian melalui akar, pupuk juga bisa langsung disemprotkan ke daun. Pupuk yang dilarutkan ke dalam air dengan konsentrasi yang sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung kepada daun dengan alat penyemprot biasa atau hand sprayer. Pada hamparan yang luas dapat digunakan pesawat terbang. Jadi perbedaannya antara pupuk yang diberikan ke akar dan ke daun, kalau ke daun harus konsentrasi rendah, karena kan kita tahu bahwa pori-porinya kecil, sehingga kalau konsentrasinya tinggi, nanti tidak bisa atau mengganggu pori-pori ya, sehingga tanaman akan malah pertumbuhannya terganggu. Kemudian dosis pupuk. Pemberian pupuk dalam jumlah yang tepat itu sangat penting sehingga diperoleh hasil pemupukan yang optimal. Kelebihan pupuk akan menyebabkan keracunan, terutama pupuk yang masuk dalam golongan unsur hara mikro ya. Unsur hara mikro itu pemberiannya harus tepat, karena kalau kelebihan dia akan keracunan. Kemudian apabila kekurangan tidak tampak pengaruhnya. Jadi kalau dosisnya tidak tepat, pertumbuhannya sama saja, sehingga ya percuma gitu, sehingga tidak ada pengaruhnya pertumbuhannya. Oleh karena itu memberikan pupuk itu harus tepat jumlahnya atau takarannya. Perhitungan keperluan pupuk. Sebetulnya berapa sih pupuk yang harus diperlukan atau diberikan ke tanaman itu tergantung banyak hal. Yang pertama adalah jumlah unsur hara yang dibutuhkan atau dosis. Jadi sebetulnya dipengaruhi dulu oleh kondisi unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, pada umumnya itu ada rekomendasinya, sehingga nanti mengikuti rekomendasi pemupukan. Kemudian kandungan unsur hara dalam pupuk yang bersangkutan. Jadi tadi pupuk mempunyai kandungan hara yang beda-beda. Oleh karena itu menghitungnya itu juga berdasarkan tadi pertama dosis, kemudian kandungan haranya sendiri. Sebagai contoh tadi urea. Urea mempunyai kandungan N 45%. Urea diberikan ke tanaman dengan tujuan menambah unsur N. Kalau kita menggunakan pupuk lain yang kandungannya N, misalnya ZA hanya 21%. Tentu yang diberikan berbeda. Jadi kalau menggunakan urea, pupuknya jadi lebih sedikit. Tapi kalau menggunakan urea, jadi lebih banyak. Nah, sebagai contoh perhitungan per hektarnya, keperluan pupuk adalah D per K kali 100%. Di mana D itu dosis, kemudian K itu kandungannya. Kemudian berdasarkan luas tanah tertentu, L per 10.000 kali D per K kali 100%. Kemudian berdasarkan berat tanah tertentu, keperluan pupuk B per 2 juta kali D per K kali 100%. Untuk 1 hektar itu tadi L per 10.000, jadi luas lahan tertentu per 10.000, karena 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Kemudian tadi berdasarkan dosis, kemudian kandungannya. Sedangkan kalau kita memberikan pupuk atau tanaman kita tanam di polybag atau di dalam pot, berapa pupuk yang harus diberikan itu berdasarkan perhitungan B per 2 juta, karena 1 hektar tanah itu setara dengan 2 juta kilogram tanah.
Oke, saya kira itu nanti kita bisa latihan ya bagaimana aplikasi pemberian pupuk pada tanaman, karena seperti yang saya sampaikan tadi, pupuk yang tidak tepat itu bisa malah keracunan atau tidak ada hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.